بدل سكمبل صرف فرنسمنا إلى أرواح جامع مشايخنا ومعلمنا جماعنا والدينا ولجامع المسلمين والمسلمات أن الله تغشانا وإياكم بالرحمة والمغفرة ويعد علينا وعلى أولادنا وذرياتنا المسلمين بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى من هو شيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلوم في الدارين amin. Sama' dan basar kedua-duanya adalah ta'alluq inkisab. Ta'alluq inkisabnya sama' dan basar itu kepada segala yang maujud, baik yang maujud itu hadis atau yang maujud itu qadim. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama mengucap alhamdulillah. Karena dengan berkat taufik hidayah serta rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dapatlah kita sama-sama kembali menunaikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah, sekaligus juga kita sama-sama menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapak kita dan seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan kita sebarataan dimatiakan Allah dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkannya kita ke dalam surganya bi ghairi hisab beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kembali kita mengulangi niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, 20 sifat yang wajib pada hak Allah Ta'ala dan 20 sifat yang harus yang mustahil padanya. Kemudian dari 20 sifat itu ada 6 sifat yang berta'alluq. Nah, arti ta'alluq itu yaitu sifat-sifat yang 6 itu menuntut pekerjaan, menuntut kenyataan lah, selain daripada berdirinya sifat kepada zat. Jadi semua sifat-sifat Allah itu berdiri kepada zat Allah. Maksud berdiri itu artinya si sifat itu kadakawa inya berlaku sendirinya, inya pasti apa yo nang bagusnya tuh menyambat lah. Artinya inya kada pernah berpisah dengan zat. Contoh, Allah bersifat kudrat. Kudrat itu artinya kuasa. Nah, si kudrat atau si kuasa ini kada pernah berpisah daripada zat Allah. Sebab kita menyebutkan yang bersifat kuasa itu zat. Jadi kalaunya sifat itu sendiri kada kawanya pasti berhajat kepada zat. Ya kan? Nah, jadi makanya disebutlah dalam istilahnya bahwa sifat itu berdiri kepada zat. Artinya si sifat ini kada kawa sendirian, dia pasti berhajat kepada zat. Jadi si kudrat ini amun kada ada zat kada ada kudrat, ya kan? Nah, itu maksudnya telah. Nah, lalu yang dimaksud dengan ta'alluq itu yaitu selain sifat
kudrat itu berdiri kepada zat, lalu disebutlah zat bersifat kudrat, bersifat kuasa. Nah, si kuasa ini tadi ini menuntut kenyataan. Apa kenyataannya? Yaitu bahwa si kudrat tadi maulah langit, maulah bumi, maulah matahari, manusia dan sebagainya. Nah, ini perlu dijelaskan lah bahwa yang dimaksud kudrat jar menjadikan langit. Kudrat sendiri bukan, ini majas. Yang dimaksud kudrat baulah langit maksudnya zat Allah yang bersifat kudrat itu yang maulah langit. Zat Allah juga, cuman fungsi kudrat itu memunculkan, menjohirakan lah, mengadakan, tapi nang diadakan, nang dijohirkannya itu sesuai dengan iradatnya Allah. Jadi iradat ini menghendaki lah, iradat itu menghendaki, menentukan. Kalau sudah ada ketentuan kehendak itu, sudah ada pilihan itu, maka si kudrat ini nang menyatakan dan menampakkannya supaya jelas lagi. Allah menghendaki anak kita punya anak. Ini kita punya anak, kawin, ya kan? Nah, Allah menghendaki anak kita itu punya anak, ya kan? Kalau menghendaki benar aja, jadilah anak. Nah, kayak pian toh, atau ujar bini pian misalnya, aku hendak baulah gangan, jadilah gangan toh. Belum jadi, ya kan? Nah, begitu ada kehendak, lalu nang menyatakan kehendak tadi kan ada kemampuan, ada kekuatan. Lalu mengambil lombok, mengambil nior, mengambil apa lagi? Nah, pisang, mengambil banyu, mengambil macam-macam, ya kan? Nah, komplit. Ini si kuasa ini, nah itu ngarannya kuasa, ujar kita tenaga, kekuatan tuh pada kita. Lalu inya mendak panci, dinyalakan apinya, diisi banyunya, kemudian segala macam lalapan-lalapannya dibuat ke dalam panci sampai masak. Ngarannya apa? Ngarannya gangan. Nah, jadi gangan ini terjadi karena ada kehendak. Satu, nang menyatakan kehendak, nang memunculkan kehendak, nang menjohirkan kehendak, jadi gangan yaitu adanya kemampuan, kekuatan. Allah menghendaki anak kita punya anak, lawan kita ngarannya cucu, ya kan? Amun bak hendak nang kayak itu aja belum ada lagi cungol cucunya, belum ada lagi johir cucunya. Lalu si kudrat Allah inilah yang begitu anak kita berkumpul dengan istrinya, kemudian Allah dengan sifat kudratnya menjadikan air mani yang bercampur tadi menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang dan sebagainya, jadilah manusia. Nang memproses ini adalah kudrat, nang menghendakinya iradat. Jadi apapun yang terjadi di alam semesta ini kadada di luar daripada kehendak dan kudratnya Allah. Ini kita nang berkumpul malam ini. Jadi ada berkumpul karena sudah dikehendaki Allah. Apabila Tuhan menghendaki, belum ada lagi kita, belum ada sesuatu. Allah sudah punya kehendak. Nah, apabila Tuhan menampakkan kehendaknya, ya saat ini. Jadi mulai kita di rumah itu ditolongi oleh Allah dengan sifat kudratnya kepada kita beratan datang ke sini, tak kumpullah kita di sini. Jadi nampak kudrat Allah itu nang kecungkungan ini, nah, karena kudrat Allah nang melakukannya. Tanpa ada kehendak dan kudrat Allah, kadang kita berkumpul malam ini. Syukur kada? Tuhan nang bersifat kasih sayang itu nah, bersifat berkehendak, berkuasa, kita dikehendaki sidin dan dengan kekuasaan sidin mengumpulkan kita di sini dan mengumpulkannya pulang untuk berbuat taat seperti kita tadi sembahyang berjamaah, seperti kita tadi membaca wirid-wiridan, seperti kita saat ini sama-sama mengaji, Bapak belajar, alhamdulillah. Nah, oleh karena itu ujar Tuhan, ujar Nabi, wa may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin au kama qala. Siapapun yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik,
Nah, dikehendaki Allah. Kalau ada kehendak Allah. Allah menghendaki bahwa orang itu menjadi baik. Faqihu yufaqihu fidin. Allah pandaikan dia Dia itu beragama. Maksudnya agamis itu maksudnya ilmu. Nah, cuman untuk mendapat ilmu, mendapatkan pelajaran agama, ditolong Tuhan kita sama-sama belajar. Nah, jadi disinilah orang-orang yang kalau dia mendalami sifat ini, mendalami ajaran ini, mendalami tauhid ini, maka insya Allah kadada lagi riya, kadada lagi takabur, kadada lagi ujub tuh kadada. Kenapa? Karena tanpa Allah kadada kebaikan kita. Tanpa Allah kadada kita kawa dudukan di sini kada kawa. Tanpa Allah kada kawa kita sembahyang. Karena kita sembahyang itu pertolongan zat Allah yang bersifat kudrat, nang menolongi dengan sifat kudratnya, nang menghendaki kita sembahyang. Ya kan? La tataharraku dzarratun illa biidznillah. Tidak ada satu zarrah pun bergerak, berdiam pun kayak itu juga kecuali dengan izin Allah. Maksudnya apa? Kecuali dengan kehendak dan kudratnya Allah. Nah, makanya orang bahari lah kita ini nangejar sebujurannya baranai. Nah, itu orang bahari kita ini nangejar sebujurannya baranai. Apa janang baranai napa kada baranai ulun kesana kemari buka-buka berjalan ke atas ke bawah kada baranai nya kada paham. Iya kah? Nya kada paham. Padahal dimaksud sidin ini orang tua. Ya kalau maksud sidin kita nih nangai bujurai johirnya kita bergerak berdiam ke atas ke bawah, tapi amun kada zat Allah bersifat kudrat itu nang menggerakkan kawalah bergerak. Nah, kawa apa ngarannya zat Allah yang bersifat kudrat itu kada akan berlaku kalau kada ada kehendak Tuhan. Jadi kehendak dulu baru kudrat berlaku. Ya kah? Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, oleh karena itu selama ini misalnya kita memandang lah kita menuntut ilmu, kita sembahyang, apalagi kita menolong orang, kita berbuat dan sebagainya, kita sadar, Masya Allah baiknya Tuhan lawan aku. Sudah diulah sudah, ya kah? Komplit pulang nah, ditolongi melihat, ditolongi mendengar, ditolongi menggarap batis dan tangan, ya Allah dan sebagainya, sehingga kawa berbuat kebaikan. Baiknya Allah Ta'ala lawan aku. Nah, amun sudah nangka itu rasanya toh kadada lagi ucapan kecuali thank you ya Allah. Bujur? Ya, thank you juga. Thank you ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, bahasa anunya alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, makanya ujar Nabi nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada malaikat-malaikatnya supaya menyuruh orang-orang yang hamadun. Malaikatku ujar Tuhan, kumpulkan orang-orang yang hamadun. Nah, lalu ditanya, siapa ya Allah yang pian maksud hamadun? Yaitu hamba-hambaku yang di dunia selalu bersyukur kepadaku, selalu berterima kasih kepadaku. Nah, orang ini berterima kasih, Bapak Ibu pian bisalah berterima kasih lawan mintuha, amun kada tahu kebaikan mintuha. Bisalah terima kasih lawan mintuha lah, mun kada tahu kebaikan mintuha. Kita nih mun kada tahu kebaikan kuitan, mana bisa berterima kasih? Ya kada? Nah, jadi kita ini berterima kasih karena tahu bahwa kuitan ini melahirkan kita. Kuitan ini menggaduh kita, memelihara kita, menyekolahkan kita, bahkan kadang-kadang memberi ongkos, gasan berusaha, bahkan kadang-kadang meulahkan rumah, membayarkan lampu, listrik, ledeng dan sebagainya. Nah, kadang-kadang sampai lagi memeliharakan anak kita, cucu bagi sidinnya kalau dan sebagainya. Nah, bila kita nelah kada tahu bahwa ini kebaikan kuitan, kada bakalan kita berterima kasih. Ya Allah, tapi kalau kita, nah makanya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kadang-kadang Tuhan memberi teguran lawan kita. Kita ini
Kalau orang Matapuran disebut dirojong. Awak sehat, usaha lancar, ya kah? Bini senang, anak senang, dipuji-puji orang terus. Wah, tapi sembahyang kada kekaruan, menuntut ilmu kada kekaruan. Maaf, ya kah? Nah, berramian. Oh, nengkai ini Tuhan jadi durhaka nih. Amun dibiarakan nih jadi durhaka. Sedangkan aku menghendaki ini ahli surga. Ya kada? Ha? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar. Berikan kabar gembira kepada orang yang beriman beramal soleh, mereka disiapkan surga. Tapi ternyata nang disiapkan ini orangnya subhanallah. Kada tahu-tahu. Nah, akhirnya aja Tuhan mendilihatkan, ya kah? Sedangkan unda menghendakinya ahli surga. Ayo, unda tagur inya. Apa taguran Tuhan? Bisa bangkrut, garing, apa lagi? Bini selingkuh, anak, napa? Macam-macam ya. Nah, lalu amun kada ini kada kembali ke Allah, ya kan? Nah, lalu imbahnya sudah awak garing, bini nengaran orang tua leh. Bini anom no lete. Ya kan? Anak belum macam-macam. Nah, hanyar kalau kayak itu sudah hanyar. Oh, astagfirullah. Nah, beparak lawan Tuhan. Ya kan? Beparak lawan Allah. Jadi sakit garing itu ada hikmahnya. Tuhan menagur kita ini kadang-kadang kelajuan. Tapi lah kelajuan lah. Kelajuan, kada mengingat. Nah, jadi disuruh merem. Jadi astagfirullah. Nah, lalu parak lawan Tuhan. Nah, Tuhan sebenarnya unda menjadikan nyawa ini memberi nyawa nikmat segala macam supaya tuh parak lawan unda, tapi nyawa kada tahu-tahu. Bahasa kalayannya kada igul-igul. Bujur juga. Bahasa kalayannya kada igul-igul. Bahasa pal enamnya kada ya kan? Nah, unda jatuh menghendaki nyawa tuh nyaman. Dunia ini jatuhan pertama satu mat. Dunia satu mat. Ya kah? Bujur kada? Kita ini paling lawas hidup berapa tahun? 300 tahun lah. Ya. Aku rejaka hidup 300 tahun. Sekada sampai dua. Ini nang 50 nih gen pinanang. Iya kah? Nah, jadi dunia ini kada lawas bagi kita, kada lawas. Satu, yang kedua dunia ini berubah-ubah. Apapun nyamannya di dunia ini kada ada nang awetnya. Pian percaya aja, nukar baju harganya 2 juta. Pian pakai paling 2 jam bawa apa baju pian? Boy paluhnya harum bagus. Iya kah? Nah, coba hanyar, wah senang baju hanyar puga ya kalau hanyar puga bahasanya tuh kan. Pas bawa soruan. Kebetulan harinya pina bakas hujan, laju kendaraan kalinya berselisihan, orang talanggar lobak Pak. Apa tuh? Lobak tuh bahasa kitanya. Lubang baisi banyu plak tasambur takawak bangsat. Nah, ayo hanyar baju hanyar dapatnya licak, berubah kada? Nah, itulah dunia. Jadi dunia itu kada awet. Yang kedua berubah-ubah. Pertama dunia itu kan kada lawas. Yang kedua berubah-ubah. Yang ketiga bisa hilang, bisa hancur. Makanya jangan beingkut lawan dunia. Beingkutlah kepada zat yang kuasa. Beingkutlah kepada zat yang memiliki kehendak. Ya Allah lah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita. Nah, di sini Bapak Ibu jangan pernah putus asa. Kayak apa ya aku jar anakku nih sudah juga disekolahkan macam-macam, jangan pernah putus asa. Kenapa? Bisa aja ini bujuran lah. Orang ini subhanallah, anak sidin ini
ngalihai dibaca ngaran hidup kadapa menjelagakan kalayan teh udah boleh bang lah cuma di kalayan tuh pian tahu lo asalnya Texas itu nah tahu ya pendek Texas tuh teh jadi guru dir anak ulun tuh kayak apa guru nah pian bu ai bila pian bekeluh kesah lawan ulun salah sebujurannya nah cuman ulun memberitahu aja nah pian berdoalah kepada Allah. Kenapa? Manusia ini boy ibarat kita berjalan ini kada tentu lurus terus. Karena hidup ini kan Allah yang menghendaki, Allah yang menentukan, Allah yang maha kuasa. Barangkali inya menuju dotamal tuh belok, akhirnya tadi ke dotamal juga. Paham lah pian maksudnya lah. Amun pian mulai sini jalan ayani terus, karena sampai di situ belok kanan duta mall pian ada nang ini sekong jalan pal 6 belok mau kebang-bangan mana-mana tapi putar-putar ke situ juga ini orang ini sabu-sabu dulu dihantamnya betul apa minuman betul pulang kebebinian macam-macam bebelok-belok wah ini tahu lah pian di kia orang tuan guru ini andaknya di mana di Palangka padahal jadi bu jangan pernah pian putus asa boy. Tuhan maha berkehendak, Tuhan maha kuasa, ya kah? Nah, jangan pernah putus asa, ya lah. Nah oleh karena itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, lah sekali lagi apapun jangan pernah putus asa. Harapan itu pasti kita kuat-kuat kepada Allah. Nabi Ibrahim, nah ini api, ini apa kereta tuh. Kereta datang malaikat oh dia malaikat assalamualaikum waalaikumsalam aku nih diutus Tuhan kayak apa nih adakah perlu bantuan jadi dia Nabi Ibrahim amun lawan ikam kada dapang oh padahal ini api sih tapi amun Allah ada pang amun kita lah kan malaikat ini menawarin kayak apa nih Namrud nih api ini kah aku tiupkan Namrudnya nah matian beratan atau Namrudnya ini kah aku timbai ke situ beratan kan malaikat ya kada nah atau tanah nih aku gempakan kayak apa nih perlukah jadi ujian Nabi Ibrahim ini bahasa ulun lah ujian Nabi Ibrahim lamun lawan ikam malaikat aku kada perlu pang cuma lawan Allah aku perlu oh Nabi Ibrahim padahal nih lah mun kita bujur-bujur kasih balik nah mun kita tuh kayak itu kita ada ini kada orangnya subhanallah aku perluan Tuhan tapi Tuhan itu tahu aja Tuhan tuh tahu aja sih din Tuhan tuh melihat aja nah lalu jasin apa hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir ya kah? Hasbi Allah cukup Allah. Ni'mal maula sebaik-baik orang yang melindungi. Wa ni'man nasir sebaik-baik orang yang menolongi. Lah ada lagi kalimatnya 3 kalimat dah. Jadi sudah aja Jibril dasar mantap bener orang nih. Lah kita rencak sedikit aja. Umanya dikit bini, dikit anak. Ini sudah nyata di hadapan api ya tolong Tuhan kuat dan beingkut. Nah lalu karena kuat beingkut lawan Allah Ta'ala laksanakan ujar Raja Namrud masuk ke dalam api apa ujar Tuhan. Nah ini Tuhan kalau apa ngarannya berpegang lawan Tuhan ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim wahai api kuni jadilah engkau bardan dingin wasalaman tapi jangan dingin banar amun dingin banar baku Ibrahim nih wasalaman dinginnya tuh nang kayak basi nih nyaman ya kah sampai taguring paham kah ya kalau saking nyamannya sampai taguring kalau di dalam tafsir Marhul Labid itu 40 hari Nabi Ibrahim dalam api itu bayangkan pian ayo makan minum kayak apa bidadari disuruh Tuhan matahari makan minum nyaman pada di dunia aja sih ya di dunia maksudnya di apa di luar api ayo 40 hari malam amun kita jangan 40 hari malam coba kena bulik kena lah
Leket anu nyalakan apa-apa ngaran teh obat nyamuk, cucul di pipi abah bar. Mun yakin kada dingin kada. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi bila orang berpegang kepada zat Allah yang bersifat kudrat, lah yakin. Makanya ujar Nabi Isa, kalau orang tuh yakin, hakul yakin, maka orang tuh kau berjalan di atas banyu. Kita kan secara adat berjalannya di atas apa? Kawa guru jalan berjalan, tapi di atas lantai ini, nah di atas jalanan. Kawa kita kenapa? Karena secara adat badan kita ini kan berjalannya itu kenapa? Karena ada apa istilahnya itu ya? Ada menahan, baik itu lantai maupun jalanan ini, ada menahan. Padahal yang menggerakkan batis kita siapa? Allah. Amun Allah mau tanpa lantai, tanpa apapun, kawa menjalankan. Termasuk di atas banyu. Kenapa? Karena yang menjalankan itu Allah. Ada kita selama ini kita yang berjalan, iya, bilang tajajak banyu timbul bolang. Ada lamun kada salah tuh dalam Irsyadul Ibad. Orang ini maling ini berjalan, mendengar tuan guru ceramah, ya mungkin guru Hepni lah, mungkin. Jadi jar guru nih, kalau kita yakin, benar-benar yakin kepada Allah, bahwa nang mendatangkan manfaat itu Allah, nang mendatangkan mudarat itu Allah. Diri kita sama sekali tidak ada punya manfaat, tidak bisa memberi mudarat dan sebagainya. Maka ujar Sidin, bila kita bismillah yakin bahwa Allah itu kuasa, kita kawa berjalan di atas banyu, bahkan kawa berjalan di atas angin. Dia Sidin. Maling ini kan sambil berjalan dia mendengar, oh rupanya lah ngaran sualing gawian orang mencuntang, ketahuan orang dihagai orangnya sekampungan hagai. Jadi kalau lagi buka keingatan ujar guru tadi bila yakin bismillah aja tapi bila yakin kawa berjalan atas banyu dasar guru bismillahirrahmanirrahim bepajamnya nyebarang selamat. Jadi kada apa-apa. Jadi bingung ai berataan guru-guru jar. Lun ingat guru pian melajari ujar pian bila bismillah aja asal yakin kau nyebarang pian pangguru unda jar guru kada yakin. Nah gurunya aja kada yakin. Cobaan guru jar timbul jasiden bolang unda. Dakwah masalahnya kada yakin. Ya kalau karena adat ini sudah batis kita nih adatnya berjalan tuh di atas lantai atau di atas apa? Di atas tanah, ya kan, di atas jalanan. Itu adatnya. Dia bisa khorikul adat di luar adat. Ya kan? Nah, siapa jar? Ibrahim bin Adham kah hatan baudu siapa? Qadiyat apa ngarannya? Allahumma shalli alaihi wasallam. Siapa tahu nang asalnya perampok toh. Bertobat sidin Allah Fudail bil Iyad hatan bauduna soalnya dorong terbang besila terbang di sini malah di sini jaka bahasa kita mengoyoi aku nih kenapa kamu jadi terbang nih kawan nih jadi ujarnya ulun alhamdulillah lah karena kawa ulun mengalahkan hawa ulun ini hawa keakuan ulunnya kau ulun mengalahkan bahwa semua ini Allah aja ternyata oleh Allah apapun yang ulun kehendaki dikabulkan sidin. Ulun nak berjalan di atas banyu berjalan ulun nak terabang ulun. Nah, kita jangan coba-coba menandak coba ayo naik ke atas masjid betimbay. Nah, jadi kudrat iradat Allah itu ta'alluqnya taksir artinya pasti terjadi. Nah kemudian jadilah mudah-mudahan nang kita ingat tuh apa artinya apapun yang kena kepada diri kita yang nampak di diri kita baik itu ibadah kebaikan apapun itu adalah karena sudah dikehendaki Allah dan ditolongi Allah dengan sifat kudratnya. Jadi jangan ada merasa kita berbuat baik. Mudahan kawa doakan ulun. Jadi ikhlas kita
Memang disuruh, ikhlas disuruh. Ya kada? Nah. Kemudian sama dan basar kedua-duanya adalah ta'alluq inkisab. Apa ta'alluq inkisab? Ta'alluq inkisab itu artinya nampak jelas. Artinya Tuhan punya pendengaran, punya penglihatan. Pendengaran Tuhan itu kadang-kadang menghijabnya, kadang-kadang melindunginya. Dan Tuhan mendengar tanpa telinga, ya kah? Ada kita walaupun ada telinganya, tapi bila ada suara, kada kau mendengar telinga kita. Bujur kah? Ya kalau mun Tuhan adakah suara, kadadakah suara, Tuhan tetap mendengar. Makanya Allah Ta'ala itu sangat mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Ini kan kita bergeretek aja hati beratan, tapi kita kada mendengar suara yang kita betatai lawan kawan nih, kada mendengar kita suara, tapi Tuhan sangat mendengar. Ya kan? Nah, jadi karena Tuhan itu kada ada hijabnya. Kemudian penglihatan Allah pun kada ada hijab.